Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nasula dan Suleha? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga Nasula dan Suleha, ayah bunda selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, kegemaranku, di subtema 3, gemar menggambar. Nah, kemarin Ustazah Sumi sudah menjelaskan di pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, sekarang kita belajar di pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, Ustazah pimpin ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruangnya dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan menarik tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan lebih baik. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat menulis. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya cetak dan dimensi dengan runtut. Sekarang, anak soleh dan soleha akan mengenali bentuk-bentuk benda. Nah, benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk ya. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, dan ada juga yang berbentuk kubus. Nah, anak soleh dan soleha, perhatikan gambar bentuk-bentuk tersebut ya. Nah, pada gambar pertama yaitu gambar balok, lalu gambar tabung, lalu gambar kubus, dan yang terakhir yaitu gambar bola. Anak soleh dan soleha bisa perhatikan setiap gambar ya. Nah, yang pertama yaitu bentuk balok. Anak soleh dan soleha bisa perhatikan gambar di samping ya. Jadi gambar di samping dinamakan bentuk balok. Nah, balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang. Lalu, yang kedua yaitu bentuk kubus. Nah, anak soleh dan soleha bisa perhatikan gambar berikut ya. Jadi, bangun di atas dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Yang ketiga yaitu bentuk bola. Nah, tahukah kamu bentuk di samping? Ya, bentuk bola. Ya, kamu benar ya. Jadi, gambar di samping adalah bentuk bola. Selanjutnya yaitu yang terakhir, bentuk tabung. Nah,
Anak soleh dan soleha bisa perhatikan bangun di atas ya. Nah, bangun di atas dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sekarang anak soleh dan soleha bisa memahami dan mengetahui bentuk-bentuk benda ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu Ustazah akan membacakan cerita. Anak soleh dan soleha bisa mendengarkan cerita Ustazah ya. Hari Minggu Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak soleh dan soleha, menggambar itu sangat menyenangkan ya, membuat hati kita menjadi hati yang gembira. Nah, anak soleh dan soleha bisa ya praktekkan di rumah bersama adik, ayah, bunda, dan kakak, ataupun yang siapapun yang ada di rumah. Selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa perhatikan berikut ya. Pagi yang cerah, udara terasa segar. Ayo kita bermain di halaman, bermain sambil berolahraga. Berolahraga membuat badan sehat. Badan sehat membuat hati gembira. Sama seperti saat kita menggambar ya. Menggambar juga membuat hati gembira. Nah, setelah berolahraga badan terasa segar. Sekarang saatnya kita berlatih menggambar. Masih ingat anak soleh dan soleha posisi duduk yang tepat? Nah, baik. Lakukan dengan baik ya. Lalu letakkan bukumu di atas meja. Pegang pensil dengan benar. Jaga jarak mata dengan buku. Dan pilihlah tempat yang terang. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Nah, menggambar bisa dilakukan dengan mencetak. Benny ingin mencetak jari tangan kirinya. Ia letakkan tangan kirinya di atas kertas. Benny memegang pensil dengan tangan kanan. Ia mencetaknya dengan pensil. Benny memulai dari arah ibu jari, lalu ia melanjutkan ke semua jari hingga kelingking. Nah, anak soleh dan soleha sekarang sudah mengetahui ya cara membuat atau menggambar jari. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Nah, kita harus mensyukuri keindahan warna-warna ya. Campuran warna akan menghasilkan warna baru. Campurlah warna-warna di bawah ini ya. Lalu warnailah lingkaran putih dengan warna hasil campuran. Nah, sebelum kita mewarnai pada lingkaran putih, kita harus mengetahui dulu warna apa yang harus kita warnai. Nah, anak soleh dan soleha bisa perhatikan warna yang pertama, yaitu warna merah dengan warna kuning dan menghasilkan warna orange. Yang kedua yaitu warna merah dengan warna biru, menghasilkan warna ungu. Yang ketiga, warna biru dengan warna kuning, menghasilkan warna hijau. Nah, yang keempat yaitu warna hijau dengan warna merah, menghasilkan warna kuning. Dan yang terakhir yaitu warna hijau dengan warna kuning, menghasilkan warna
hijau muda. Nah, anak soleh dan soleha sekarang sudah mengetahui ya lingkaran putih dengan warna hasil campuran. Nah, sekarang anak soleh dan soleha bisa praktekkan di rumah ya, mewarnai lingkaran putihnya. Sekarang anak soleh dan soleha bisa perhatikan berikut ya. Udin menggambar dengan jari. Udin juga mewarnai gambar dengan jari. Kamu dapat membuat berbagai bentuk gambar. Kamu dapat menggunakan semua jari. Kamu juga dapat menggunakan salah satu jari. Nah, anak soleh dan soleha bisa mencoba di rumah ya. Lalu lihatlah perbedaannya dari setiap gambar anak soleh dan soleha. Selanjutnya, kita akan mempelajari gambar kolase. Siti membuat gambar kolase. Tahukah anak soleh dan soleha apa itu gambar kolase? Nah, jadi gambar kolase yaitu gambar yang dibuat dengan sobekan-sobekan kertas. Bagaimana cara membuat gambar kolase? Jadi, anak soleh dan soleha membutuhkan kertas berwarna dan juga pola gambar dan lem. Lalu sobeklah kertas berwarna dan tempel pada pola gambar dan ikuti bentuk gambarnya. Anak soleh dan soleha bisa perhatikan contoh gambar kolase di bawah ini ya. Nah, sekarang anak soleh dan soleha bisa memahami dan mengetahui cara membuat gambar kolase. Baik, sekarang tugas anak soleh dan soleha di rumah yaitu membuat gambar kolase di buku gambar anak soleh dan soleha ya. Nah, itulah tugas anak soleh dan soleha di rumah ya. Anak soleh dan soleha bisa meminta bantuan kepada ayah bunda atau siapapun yang ada di rumah untuk membantu Ananda dalam mengerjakan tugasnya. Nah, pesan ustazah, anak soleh dan soleha harus jaga kesehatan ya, agar selalu semangat dalam belajarnya. Nah, baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.